Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Sefaul Jinan. Saya dari kelas Ekonomi Syariah, kampus TEBI Global Melihat Cikarang. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi syarat, yaitu untuk mengikuti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya kebijakan fiskal. Apa sih yang dimaksud dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan atau dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Baik, di sini ada peranan juga untuk kebijakan fiskal dalam perekonomian. Yang pertama adalah peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Yang kedua, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dan di sini juga bagi negara-negara yang sedang berkembang, contohnya Indonesia, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atau inisiatif dari masyarakat sendiri. Dan bagian satu, kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian, berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut. Di sini juga ada yang namanya bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama adalah penstabil otomatik atau bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku, yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dan kebijakan fiskal diskresioner, yaitu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus untuk membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan juga untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan negara yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan serta asuransi pengangguran, pajak progresif, dan pajak proporsional. Adapun dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang atau jasa. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pula hanya apabila pemerintah untuk melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian, pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income
dan akhirnya untuk mempengaruhi permintaan. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi yang bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua untuk mendorong investasi secara optimal, untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, untuk menanggulangi inflasi, dan untuk meningkatkan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dalam Islam yaitu bisa dikatakan bertujuan untuk menciptakan masyarakat di dasar pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.